Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yulia Fatmawati, NIM T2019-8101, kelas Biologi 3, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Agustin dengan NIM T2019-8114 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Umaidi Kamil, NIM T 2019-8121, kelas Biologi 3, kelompok 4. Kenalkan, nama saya Siti Latifatul Husniyah, NIM T 2019-8087 dari kelompok 4. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian biji. Biji atau semen merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang berkembang dari bakal biji atau ovulum. Biji mengandung embrio sebagai calon individu baru berupa lembaga. Lembaga akan muncul setelah mengalami penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan. Biji terdiri atas kulit biji, tali pusat, dan inti biji. Berdasarkan evolusi, biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi kurang sesuai untuk pertumbuhan. Demikianlah biji memperlihatkan diri sebagai perkembangbiakan penting dalam reproduksi dan pemencaran spermatopita. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru. Dengan adanya biji, tumbuhan dapat mempertahankan atau melestarikan jenisnya, serta dapat terpencar ke tempat lain. Pada mulanya, biji duduk pada suatu tangkai yang keluar dari papan biji atau plasenta. Tangkai pendukung biji disebut dengan tali pusat atau funiculus, dan bagian biji tempat melekatnya tali pusat disebut pusat biji atau helium. Saat biji matang, maka tali pusatnya putus dan biji akan terlepas dari plasenta. Ada pula, pada beberapa tanaman, tali pusat akan ikut tumbuh menjadi selaput biji atau arilus. Bagian ini merupakan selubung biji yang sempurna dan ada pula yang hanya sebagian saja. Salut atau selubung biji terbagi atas dua macam, yaitu pertama, salut berdaging dan berair, dan seringkali dapat dimakan. Contohnya pada tanaman durian dan tanaman rambutan. Yang kedua, salut menyerupai kulit dan hanya menutupi sebagian biji. Contohnya pada tanaman pala. Salut pada biji pala dinamakan dengan macis, yang mana terlihat seperti biji itu sendiri. Jenis-jenis biji. 1. Biji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka atau yang dikenal dengan Gymnospermae merupakan tumbuhan yang bijinya tidak tertutup dengan bakal buah. Tumbuhan berbiji terbuka mempunyai organ-organ tanaman seperti akar, batang, daun, pembuluh, dan strobilus. Tumbuhan berbiji terbuka memiliki sistem perakaran tunggang dengan jenis batang bercabang-cabang dengan ukuran daun yang sempit, tebal, dan kaku. Bakal bijinya terbuka dan berada di bagian permukaan bakal buahnya. Bakal buah tersebut tumbuh di luar megasporofil. Megasporofil sendiri ialah sisik pendukung bakal biji yang terkumpul dalam bentuk strobilus berkayu. Ciri lainnya ialah tanaman berbiji terbuka tidak mempunyai mahkota bunga dan bunga sejati. 2. Biji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup atau yang disebut dengan Angiospermae merupakan ciri-ciri khusus semua tumbuhan yang termasuk dalam tumbuhan berbiji tertutup mempunyai bunga. Tumbuhan yang terkumpul dalam tumbuhan berbiji tertutup ini sangat bervariasi, dapat berupa tumbuhan pemanjat sampai tumbuhan yang menjulang tinggi. 3. Tumbuhan berbiji tertutup bertipe dikotil. Tumbuhan berbiji tertutup dengan tipe dikotil biasanya memiliki bentuk fisik berupa pohon maupun semak atau perdu. Tumbuhan tipe ini memiliki batang dan kayu yang keras, juga bercabang serta berkambium. Sistem perakarannya tunggang dan jumlah mahkota bunga tumbuhannya biasanya berkelipatan 2 sampai 5. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi dari biji. Fungsi dari biji ada 3 macam, yaitu jaringan penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan,
Kedua, biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Ketiga, biji berfungsi sebagai pembentuk tumbuhan baru. Yang pertama, fungsi biji sebagai jaringan penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Biji dapat digunakan untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan, yang mana pada umumnya hasil fotosintesis tumbuhan akan disimpan dalam bentuk cadangan makanan. Cadangan makanan tersebut kemudian digunakan untuk bertahan hidup oleh tumbuhan tersebut. Yang kedua, fungsi biji adalah sebagai alat perkembangbiakan. Bagi tanaman berbunga, biji adalah cara utama untuk berkembang biak dan menyebar. Setelah dibuahi, sel telur berkembang menjadi biji yang kemudian dapat berkembang menjadi tanaman baru. Biji yang digunakan sebagai alat perbanyakan tanaman disebut dengan sebutan umum yaitu benih. Perkembangbiakan melalui biji dapat menghasilkan tanaman dengan pertumbuhan seragam dan lebih mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, fungsi dari biji adalah sebagai pembentuk tumbuhan baru. Biji sebagai pembentuk tumbuhan baru dapat diperoleh melalui kegiatan penyemaian. Setelah disemai, biji membentuk akar, tunas, dan lembaga. Setelah itu, biji akan mengalami pertumbuhan. Akar akan bercabang dan memanjang. Kemudian tunas akan membentuk batang dari daun, sedangkan lembaga akan menyusut setelah akar mampu menyerap makanannya sendiri dan akhirnya lepas dari batangnya. Mungkin itu saja presentasi dari fungsi biji. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan pada teman saya. Struktur anatomi biji. Struktur anatomi biji terdapat kulit biji, hipokotil, radikula, epikotil, plumula, dan kotiledon. Bagian-bagian biji. Bagian-bagian biji terdapat embrio, jaringan penyimpan cadangan makanan, dan pelindung biji. Embrio merupakan suatu tanaman baru yang terjadi dari bersatunya sel kelamin jantan dan betina pada suatu proses pembuahan. Embrio yang perkembangannya sempurna akan tersusun dari epikotil, hipokotil, dan kotiledon. Kedua, jaringan penyimpan cadangan makanan. Cadangan makanan yang tersimpan dalam biji umumnya terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, dan mineral. Pada biji ada beberapa struktur yang dapat berfungsi sebagai jaringan penyimpanan makanan, yaitu kotiledon, endosperm, perisperm, dan gametofit betina. Ketiga, pelindung biji. Pelindung biji bisa tersusun dari kulit biji, sisa-sisa nukleus, dan endosperm, dan seringkali bagian dari buah. Namun umumnya kulit biji berasal dari integumen ovul yang mengalami modifikasi selama proses pembentukan biji berlangsung. Struktur biji terdapat kulit biji, batang biji, radikula, dan kotiledon. Kulit biji merupakan lapisan biji paling luar yang melapisi seluruh bagian biji. Kulit biji berasal dari selaput bakal biji. Pada tumbuhan berbiji tertutup, kulit biji terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Pada lapisan luar umumnya kuat dengan permukaan yang bervariasi, dan lapisan dalam bersifat seperti selaput dan sering disebut kulit ari. Pada tumbuhan berbiji telanjang seperti melinjo, memiliki 3 lapisan kulit, yaitu kulit luar, kulit tengah, dan kulit dalam. Bila diamati dengan teliti pada berbagai jenis tumbuhan, maka pada bagian kulit luar biji terdapat bagian-bagian yang spesifik seperti sayap biji, bulu biji, salut biji semu, pusar biji, liang biji, dan tulang biji. Pada sayap biji merupakan alat
pada kulit luar, umumnya digunakan untuk pemencaran biji, contohnya pada pinus. Kedua, bulu biji. Bulu biji merupakan modifikasi dari sel kulit biji bagian terluar menjadi rambut atau bulu halus, umumnya berguna untuk pemencaran, contohnya pada randu kapas. Ketiga, salut biji. Salut biji merupakan pertumbuhan tali pusar atau penggantung biji, contohnya biji durian. Keempat, salut biji semu. Salut biji semu berasal dari pertumbuhan bagian liang bakal biji, contohnya macis pada biji pala. Kelima, pusar biji. Pusar biji merupakan bekas perlekatan dengan tali pusar, memiliki wilayah tersendiri yang biasanya memiliki warna dan kekasaran yang berbeda. Keenam, liang biji. Liang biji merupakan liang sebagai bekas masuknya bulu serbuk sari saat pembuahan. Tepinya tumbuh menjadi bagian yang lunak yang disebut karunkula, contohnya pada biji jarak. Terakhir, tulang biji. Tulang biji merupakan terusan tali pusar pada biji berasal dari posisi bakal biji mengangguk. Selanjutnya, batang lembaga. Batang lembaga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ruas batang lembaga yang terletak di atas daun lembaga disebut internodium epikotilum, dan ruas batang lembaga yang terletak di bawah daun lembaga yang disebut internodium hipokotilum. Batang lembaga beserta calon-calon daun merupakan bagian lembaga yang dinamakan pucuk daun atau plumula. Calon-calon daun itu ada yang sudah jelas, ada pula yang belum, sehingga yang dinamakan plumula atau pucuk lembaga seringkali hanya berupa titik tumbuh batang lembaga saja. Selanjutnya, radikula atau akar lembaga. Akar lembaga adalah sebutan bagi calon akar yang berasal dari biji. Pada tumbuhan dikotil, perakaran terus tumbuh hingga membentuk akar tunggang. Akar lembaga merupakan bagian lembaga di bagian pangkal dan sudah menunjukkan arah tumbuh geotropis. Akar lembaga akan tumbuh menjadi hipokotil. Di bagian ujung hipokotil akan ditumbuhi jaringan meristematik yang disebut akar primer. Pada tumbuhan dengan biji berkeping dua atau dikotil, akar primer akan berkembang menjadi sistem percabangan yang disebut akar tunggang. Pada tumbuhan dengan biji berkeping satu monokotil, akar primer akan mereduksi. Akar tersebut tumbuh dari buku-buku batang yang disebut akar serabut. Akar lembaga pada tumbuhan dengan biji berkeping satu memiliki sarung pucuk akar lembaga, misalnya pada suku rumput-rumputan. Dan terakhir, kotiledon atau daun lembaga. Daun lembaga merupakan daun pertama yang tumbuh pada saat perkecambahan setelah keluarnya akar lembaga, disebut daun lembaga. Fungsi dari daun lembaga yaitu untuk tempat menimbun makanan, selain itu sebagai alat untuk melakukan fotosintesis dan sebagai alat penghisap makanan dari putik lembaga untuk lembaga. Pada tumbuhan dikotil, daun lembaga berjumlah 2. Pada tumbuhan monokotil, daun lembaga berjumlah 1. Sedangkan pada tumbuhan berbiji terbuka berjumlah banyak, sehingga dahulu tumbuhan berbiji terbuka disebut juga golongan Polycotylae. Berdasarkan fungsinya, daun lembaga dapat
dapat sebagai tempat cadangan makanan, fotosintesis, atau pengisap makanan dari putih lembaga. Untuk pengisap makanan sebagai bagian selaput tipis pemisah antara lembaga dan putih lembaga disebut skutelum. Pada tumbuhan monokotil, bagian skutelum ini tidak tampak secara morfologi luar. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan penjelasan yang kurang dimengerti. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.